Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan praktikum. Ya, ada sebetulnya ini 4 praktikum yang digabung jadi satu. Jadi nanti di laporan kalian tuliskan 4 tujuan pembelajaran. Ya, tujuan praktikum yang pertama itu kita akan menguji adanya kandungan karbohidrat pada makanan, lalu menguji adanya kandungan protein pada makanan, dan menguji adanya kandungan amino dan kandungan lemak. Jadi ada 4 ya. Kalian catat sendiri tujuan praktikumnya apa. Adapun alat-alat dan bahannya kalian boleh tuliskan jadi satu ya. Kita lihat di sini ada tabung reaksi. Kita akan menggunakan tabung reaksi untuk uji glukosa ya. Ada cawan Petri ini sebagai tempat bahan-bahannya. Lalu ada Erlenmeyer, kasa, kaki 3, Bunsen, ya. Lalu plat tetes, pipet, dan pengaduk untuk mengaduk bahannya. Lalu beker gelas. Itu alat-alatnya yang kita gunakan. Dan bahannya kita menggunakan larutan Benedict. Ini untuk uji protein, biuret untuk uji glukosa ya. Dan kita menggunakan iodin, tapi yang Miss pakai betadine. Kalian tentunya punya ya di rumah ya. Betadine ini mengandung iodin. Jadi kalau kalian nggak punya iodin di rumah bisa pakai betadine. Ya, ini untuk uji amilum atau zat tepung dalam makanan. Dan untuk uji lemak kita menggunakan kertas saring. Ya. Itu alat dan bahannya. Lalu langkah-langkahnya, kita akan uji glukosa dulu. Pertama kali ya, kita akan uji kandungan glukosa pada makanan. Bahan yang digunakan di sini adalah 2 larutan. Perhatikan ini, ada 2 larutan. Nanti di laporan kalian tuliskan larutan 1 dan larutan 2, gitu ya. Larutan 1 dan larutan 2. Ya. Tidak perlu ditulis ini larutan apa. Ya, nanti kalian akan tahu dari 2 larutan ini mana yang mengandung glukosa, mana yang tidak. Kemarin ini sudah terangkan kalau mengandung glukosa maka di uji terakhir kalian akan melihat adanya endapan merah bata. Berarti makanan atau minuman tersebut mengandung glukosa. Nah, nanti kita lihat ya mana dari 2 larutan ini yang mengandung glukosa. Ya, setelah kalian memasukkan larutan ini ke tabung reaksi, tahap kedua kalian ambil pakai pipet biuretnya ya. Ini biuret yang sudah Miss tuangkan di beker gelas. Lalu ambil berapa tetes ya. 5 tetes boleh ya. Ya, lalu larutan yang kedua juga diberi biuret. Ya, langkah selanjutnya panaskan Bunsen. Siapkan Erlenmeyer ya, yang sudah diberi air, lalu dipanaskan. Tunggu sampai mendidih ya, atau paling nggak panas. Nah, sambil nunggu itu kita kerjakan yang lain dulu ya. Kita akan menguji kandungan pada lemak dulu ya. Ini yang paling mudah. Ini bahannya Miss menggunakan pisang goreng. Nah, tentunya digoreng ya. Caranya mudah, cukup ambil kertas saring lalu tempelkan pada pisang goreng tersebut. Makanan yang mengandung lemak, apa yang terjadi? Kertas saringnya akan transparan, berarti ini menunjukkan adanya lemak di bahan tersebut ya. Itu uji lemak, mudah kan ya. Oke, uji lemak sudah selesai. Kita lakukan uji amino ya. Uji amino menggunakan iodin ya. Bahan yang digunakan itu ada tepung, ada roti tawar. Caranya mudah, cukup teteskan bahan.
sebagai pembeda dia. Oke. Kemarin kita sudah belajar kalau bahan makanan mengandung amilum, maka apa yang terjadi ketika diteteskan iodin? Yang terjadi adalah muncul warna kehitam-hitaman, ya. Ini menunjukkan roti tawar dan tepung itu mengandung amilum, yang mengandung karbohidrat. Oke, nanti dicatat ya di hasil pengamatan kalian. Ya, dan uji yang terakhir itu protein. Sambil kita menunggu uji glukosanya ya sampai airnya mendidih. Untuk uji protein bisa pakai susu di sini dan tempe. Ada tempe, potongan tempe. Ya. Caranya adalah kalau uji glukosa menggunakan Benedict, uji protein menggunakan larutan. Tadi ini keliru. Uji glukosa menggunakan biuret, maka uji protein menggunakan Benedict. Jangan lupa diaduk dulu. Caranya sama, diteteskan kepada bahan, ya, diteteskan ke bahannya. Cuma tidak perlu dipanaskan, ya, langsung diteteskan dan lihat terjadi perubahan apa. Sebentar, pengaduknya. Sebagai tanda bahwa ada kandungan protein, maka akan terbentuk warna ungu ya. Ini sudah coba tadi ini. Perhatikan ini tempe yang sudah ditumbuk halus. Kalau kalian amati, mungkin bisa di zoom gambarnya. Ada warna merah jambu ya, keunguan di tempe ini. Ini menunjukkan tempe ini mengandung protein ya. Ini susu juga agak tergantung kadar protein dari bahan tersebut ya. Jadi kalau kadar proteinnya tinggi, maka ungunya akan kelihatan jelas ya, seperti tempe ini. Ya, itu uji protein. Kita kembali ke uji glukosa. Sudah cukup panas kelihatannya ya, sudah hampir mendidih. Oke, kita masukkan kedua larutan tadi ya, yang sudah. Kita tunggu beberapa menit, lalu amati apa yang terjadi. Ya. Biar cepat boleh ditambahkan lagi, supaya mempercepat terbentuknya endapan. Nanti kalian buat laporannya satu saja ya, tapi tujuannya 4. Langkah kerjanya pun sendiri-sendiri ya, dibuat sendiri. Oke, lihat larutan 1 tidak terjadi apa-apa. Ada tidak endapan merah bata? Tidak ya, berarti tabung reaksi yang pertama yang berisi larutan ini tidak mengandung glukosa ya. Tulis ya hasil pengamatan. Karena belum mendidih. Oke, ini larutan yang sama. Tadi ini sudah praktekkan ya. Kalau airnya sudah mendidih, maka akan terbentuk seperti ini, endapan merah bata.
Ya, jadi larutan ini yang sama, ini mengandung glukosa. Ya. Terbentuknya seperti ini. Bedakan dengan yang tadi. Ini yang tidak mengandung glukosa. Ya. Setelah kalian tuliskan hasil pengamatan, lalu simpulkan ya. Simpulkan praktikum ini. Ya. Itu saja yang bisa peragakan. Silakan kalian berdiskusi, bisa membuat laporan